Shalom adik-adik, selamat pagi buat kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Nah adik-adik semuanya, kita mau siap memuji Tuhan, kita mau siap menyenangkan hati Tuhan, kita mau katakan kasih Yesus manis dan indah. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini ya, dengan bersuka cita. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus sangat besar buat kita. Kita mau bersyukur karena kasih Tuhan manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Kita mau tetap berterima kasih sama Tuhan yang sangat mengasihi kita, anak-anak yang dengar-dengaran dan cinta Tuhan. Sekali lagi ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita tetap terus bersyukur kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian kita sekali lagi di kepak-kepakan sayapnya. Oke. Semuanya kalau yang bisa memuji Tuhan dengan gerakan, mari sama-sama. Kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dipakai-pakai sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Haleluya. Putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Haleluya. Semuanya menyanyikan dengan gerakan enggak? Adik-adik yang di rumah,
Semoga kalian juga ikut bersama dengan Om Rifan menyanyikan dengan gerakannya tadi. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita lanjut memuji Tuhan, seperti biasa, siapa yang ingat nih? Ayo, siapa yang ingat? Kita mau ngapain dulu? Ya, kita mau ayat hafalan, bernyanyi dan sambil menghafal ayat hafalan. Semuanya siap? Semuanya bisa hafal? Ayo kita coba, mari kita nyanyikan. Sama-sama ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Puji Tuhan, semuanya bisa hafal ya. Sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Haleluya. Amin. Om harap kalian semuanya bisa nyanyi dan juga bisa hafal ayat hafalan kita bulan ini. Nah, minggu depan bisa dikirim videonya dan bisa kita tampilkan seperti ibadah hari ini. Oke, kita mau tetap terus memuji Tuhan. Masih semangat? Masih semangat adik-adik? Kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau berbuah banyak, melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada yang tahu lagu ini? Ayo sama-sama nyanyikan. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Sama-sama katakan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Amin. Sekali lagi ya, katakan. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Sama-sama katakan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Haleluya. Kiranya firman Tuhan yang kita setiap hari dengar dapat berbuah dalam hidup kita. Amin.
Amin. Kita jadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak firman Tuhan dan menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Masih semangat memuji Tuhan? Mari kita mau katakan Yesus pokok dan kitalah carangnya. Masih semangat ya? Kita mau nyanyikan pujian ini. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggal di mana? Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, cintakan. Yesus cinta semua. Yeah, 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 yeah. Yesus cintaku, cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Lebih semangat katakan. Oh, 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 oh. Sama-sama bersorak. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggal di mana? Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan. Amin. Yesus, Yesus cintaku, cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Tinggal di dalamnya. Yesus cintaku, cinta kau. Yesus cinta semua. Amin. Yesus cintaku, cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Amin. Kalau kita tetap terus tinggal di dalam Tuhan Yesus, kita akan menjadi orang-orang yang berbuah lebat, menghasilkan buah-buah kebaikan, menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik semuanya, boleh kita siapkan hati kita mau berdoa, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik lebih fokus lagi, kita mau lebih sungguh memuji Tuhan. Setelah itu kita dengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan, firman Tuhan ku dengar. Hanya firman Tuhan yang dapat memberikan kita kekuatan menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik semuanya, sungguh-sungguh katakan pujian ini. Kita mau berbuah di dalam Tuhan lewat firman-Nya.
Sekali lagi kita angkat pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Amin. Adik-adik semuanya, mari tinggal di dalam Tuhan, supaya kita tetap terus dekat dengan firman-Nya, menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah. Adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya tadi kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya Tuhan, Engkau berkati kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang akan disampaikan memberkati, menjadi kekuatan bagi kami untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang manis dan dengar-dengaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, nah kali ini kita mau belajar firman Tuhan dari pengalaman hidup seorang raja. Pengalaman seorang raja ini, dia memerintah di Israel zaman dahulu. Kira-kira ada yang bisa tebak gak ini raja siapa? Oke, kalau kita penasaran, kita tanya langsung ke orangnya. Oke, raja boleh perkenalkan diri. Oke, adik-adik salam. Iya, perkenalkan. Nama saya adalah Salomo, alias Raja Salomo. Raja Salomo. Aku adalah seorang raja yang sangat kaya dan juga berhikmat. Tidak ada seperti aku dari sebelum bahkan sesudah dunia dijadikan. Wah, keren nih. Berarti Raja Salomo ini adalah orang yang istimewa. Iya dong. Nah, gimana sih perasaannya raja? Wah, pasti sangat bangga. Nah, saya bisa dipercaya oleh Tuhan. Tuhan untuk bisa menjadi raja yang dikenal sampai sekarang. Wah, keren banget nih Raja Salomo. Boleh kasih tahu nggak ke kita semua, khususnya adik-adik di rumah, kok bisa Raja Salomo dipilih Tuhan menjadi salah satu orang istimewa di dunia ini? Nah, jadi Om Rifan dan adik-adik perlu tahu, yang pertama, bahwa Raja Salomo ini dipilih oleh Tuhan. Oh, dipilih oleh Tuhan. Iya, dipilih oleh Tuhan. Ya. Dan bukan hanya Raja Salomo adik-adik, tetapi semuanya menjadi anak-anak pilihan Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Oh gitu ya. Kirain hanya raja yang dipilih. Tidak, ya kan? Kita nggak dipilih. Terus apa lagi nih raja? Nah, yang kedua adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan pasti memiliki keterbatasan. Iya betul. Nah, karena kita bukan manusia yang sempurna. Benar jadi sekali. Kita memiliki keterbatasan. Nah, jadi karena kita adalah manusia yang banyak keterbatasan, kita meminta kepada Tuhan untuk menolong kita. Oke. Iya, kita harus meminta sesuatu yang benar. Kita butuh untuk bisa menjalani kehidupan ini. Oke, berarti kita meminta sesuatu yang kita butuhkan. Adik-adik boleh bantu Om Rifan nggak? Kita pilih apa nih yang kita butuhkan supaya Tuhan kasih nih. Ayo, bisa apa? Kasih jawaban nggak ya? Ayo bantu berpikir. Kira-kira uang. Wah, kalau ada uang kita bisa pergi kemana aja, beli apa aja, ya bisa suruh-suruh orang terus bayar deh. Nah, atau apa nih? Uang, mungkin rumah mewah kali ya. Kita minta rumah mewah, kita tinggal seperti di istana. Atau kayaknya makanan deh. Makanan ini lebih penting nih.
makanan enak, ayam goreng dan sebagainya mungkin ya. Atau sekarang kayaknya musim games deh. Kita beli Android atau kita beli alat-alat untuk main game, mungkin seru kali ya. Nah, atau apa ya? Kira-kira kayak gitu nggak sih permintaannya Raja Salomo? Itu adalah salah. Oh, salah. Iya, itu adalah salah. Oh, kira itu bukan benar. itu. Oke. Jadi iya. apa nih? Nah, sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah HIKMAT. Wah, apa itu? Hikmat. Oh, Nah, hikmat. iya, hikmat. Ternyata yang kita butuhkan itu hikmat, adik-adik. Iya, benar Wah, sekali, hikmat Kirain yang kita tadi perlukan. duit, rumah, makanan, Bukan. game kan. Nah, ternyata hikmat. Iya, Oh, hikmat. hikmat itu berarti sebuah kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Bener nggak gitu, Raja? Benar sekali. Oh, betul. gitu. Itu yang harus kita minta sama Tuhan. Agar apa? Agar kita bisa tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh. Nah, hikmat akan memberikan Tuhan dan di mata Tuhan itu baik. Oke. Nah, asal kita dengar dengan dengaran sama Tuhan. Oh, berarti hikmat itu membuat kita mampu melakukan yang boleh dan tidak boleh. Iya, benar sekali Om Rifan. Dan jadi anak dengar-dengaran dong ya. Iya dong. Wah, berarti kita harus dengar-dengaran, menaati firman Tuhan, bisa melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Tapi gini, kalau hanya butuh hikmat, bisa nggak kita minta makanan ya kan? Atau uang, games gitu, bisa nggak ya? Eits, jangan salah. Ingat, bukan cuma kebutuhan. Kita juga bisa meminta sesuatu. Nah, jadi Tuhan sudah sediakan, tapi jangan keinginan kita juga yang Tuhan akan berikan. Oh gitu, berarti bukan hanya kebutuhan tetapi keinginan kita. Iya. Keinginan yang sesuai dengan firman Tuhan. Iya, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, aduh terima kasih pengalaman Raja Salomo, kiranya memberkati Iya, kita ya sama-sama. adik-adik. Terima kasih Raja Salomo, sampai jumpa Shalom, lagi. ya. Nah, adik-adik semuanya, tadi kita sudah mendengar pengalaman hidup Raja Salomo. Ya, raja ini termasyhur, dikenal, ya, bukan hanya zaman dulu, zaman sekarang juga dikenal. Dan ingat, dia itu tidak ada duanya. Kekayaannya, hikmatnya, bijaksananya, kekuasaannya, tidak ada yang menandingi dia dahulu, sekarang, dan selamanya. Itu janji Tuhan dalam kehidupan Raja Salomo. Nah, adik-adik, sekali lagi Om Rifan mau ajarkan ke kita semua, adik-adik yang di rumah, apa sih pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari pengalaman Raja Salomo. Yang pertama, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Ya, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan dan menerima janji-janji Tuhan. Janji berkat, kesehatan, keselamatan, perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita harus meminta sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Dan di dalam cerita Raja Salomo ini, yang Tuhan mau atau yang berkenan di hadapan Tuhan, kita perlu minta hikmat, minta pengertian, minta pemahaman. Apa sih itu Om Rifan? Aku nggak ngerti. Sederhananya adik-adik bisa mengerti gini. Hikmat itu kita bisa tahu membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang benar, mana yang jahat, mana yang perlu dilakukan, mana yang tidak perlu dilakukan. Itu adalah salah satu kemampuan yang harus kita miliki, kita kenal, kita harus kuasai. Tentunya itu harus sesuai dengan
tuntunan Tuhan Yesus. Adik-adik ingat, adik-adik juga perlu tahu mana yang harus dilakukan sekarang, mana yang tidak harus dilakukan sekarang. Ini jam makan, bukan jam nonton. Ya gitu ya, mungkin di rumah ya. Ini jam belajar, bukan jam main. Ini jam istirahat, bukan jam menonton atau sebagainya, main-main. Waktunya makan, waktunya istirahat, waktunya belajar, dipakai main. Setelah main capek, gak bisa lagi belajar, gak bisa lagi makan teratur. Ya, akhirnya sakit dan sebagainya. Nah, adik-adik semuanya, kalau kita tidak punya hikmat, kita tidak bisa mengatur waktu. Kita tidak bisa membuat jadwal pekerjaan, jadwal kegiatan dengan baik. Oh, jam sekian saya harus belajar. Jangan main. Jam sekian boleh main dikit. Jam sekian harus makan. Dan jam sekian harus tidur. Serta jam sekian harus bangun pagi. Nah, itu hal yang penting buat kita lakukan. Adik-adik gimana di rumah? Apakah sembrono atau suka-sukanya? Jam ini aku mau main game, nanti aja belajarnya nanti. Oh, hari Minggu jam 10 pagi ada ibadah. Nanti aja sore bisa dinonton. Tiba sore main. Habis main capek tidur. Lah, kapan ibadahnya? Nah, makanya perlu mengatur waktu. Apa yang kita butuhkan? Hikmat. Nah, adik-adik semuanya, kita harus mengerti mana yang benar, mana yang salah. Nah, yang ketiga, poin yang ketiga adalah belajar percaya bahwa Tuhan itu kalau sudah senang dengan kita, kita berbuat baik, kita rajin, kita dengar-dengaran, kita ikut kehendak Tuhan. Ingat, bukan hanya kebutuhan kita, mungkin kebutuhan kita makan, minum, pakaian. Tapi ingat, jalan-jalan Tuhan kasih, ya. Makanan yang enak Tuhan kasih, ya. Liburan, hiburan Tuhan kasih juga. Jadi bukan hanya kebutuhan tetapi keinginan. Aduh Tuhan, aku ingin makan ayam goreng, Tuhan berkati. Ya, tetapi jangan, aduh Tuhan, aku ingin punya motor dong. Padahal masih kelas 3 SD. Minta motor untuk apa? Bukan seperti itu. Keinginan yang masih bisa diterima. Keinginan yang wajar buat kita semua. Kalau misalnya Breven, kalau misalnya Brian, kalau misalnya Shimmer minta, aduh aku pengen ayam goreng. Dikasih Tuhan enggak? Percaya dikasih Tuhan. Ya, karena masih wajar. Tapi kalau Shimmer, aduh aku pengen laptop dong, mau main game. Loh, apakah itu dikasih Tuhan, diizinkan Tuhan? Oh, Shimmer jangan dulu. Ya, jangan dulu. Misalnya Breven nih, aduh aku udah dapat bisa main game. Kayaknya aku butuh motor deh. Bisa jalan-jalan. Aduh sepeda udah kuno. Butuhnya motor. Dikasih enggak? Dikasih tapi bukan sekarang. Tunggu dulu. Nah jadi gini, Tuhan memberikan keinginan yang sesuai dengan kita. Gitu, bukan hanya kebutuhan tapi keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Adik-adik semuanya. Bahkan dikatakan di firman Tuhan, Raja Salomo itu bisa diperpanjang umurnya kalau dia melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, bagaimana kita harus melakukan firman Tuhan? Minta Tuhan menolong lewat Roh Kudus. Roh Kudus, tolong saya biar saya hari ini melakukan kehendak Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua. Nah, Tuhan senang nih. Ya,
Ketika kita minta kesehatan, Tuhan kasih enggak? Kasih. Ketika kita minta berkat, minta perlindungan, minta makanan yang secukupnya, Tuhan kasih. Tuhan kasih. Bahkan ingat, keinginanmu juga Tuhan bisa kasih sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sangat bagus sekali pelajaran Raja Salomo ini. Yang pertama, kita itu anak-anak yang dipilih Tuhan. Yang kedua, kita meminta apa yang kita butuhkan, yaitu hikmat. Membedakan mana yang benar dan yang tidak benar. Dan juga bukan hanya yang kita butuhkan, tetapi keinginan kita yang sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan akan sediakan juga. Dan ingat, itu semua Tuhan berikan kalau kita dengar-dengaran sama Tuhan dan orang tua. Adik-adik semuanya, kiranya pelajaran hari ini boleh memberkati kita menjadi anak yang dengar-dengaran dan dicintai oleh Tuhan. Nah, sekian firman Tuhan, kita mau tutup ibadah kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Engkau sangat baik memberkati dan menyertai mulai dari awal sampai berakhirnya ibadah kami. Terima kasih kami sudah belajar dari pengalaman hidup Raja Salomo yang menjadi anak-anak pilihan Tuhan, yang tetap terus meminta hikmat-Mu, membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan juga akan memberikan keinginan kami. Apa yang kami inginkan, apa yang kami cita-citakan, apa yang kami rindukan, Tuhan juga berikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami mau menerima itu semua ketika kami melakukan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kami tetap terus taat, dengar-dengaran kepada orang tua, guru di sekolah, untuk tetap terus rajin beribadah, terlebih kami tetap terus dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mampukan kami. Berkati orang tua kami, berkati keluarga kami, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, Engkau berkati dan buat berhasil. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang tetap terus mengalami cinta dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih khusus di masa-masa pandemi ini Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memelihara kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan bagi teman-teman kami yang kurang sehat, yang ke dalam keadaan tubuh yang lemah, Engkau berikan kesembuhan dan mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Yang belum berkesempatan untuk mengikuti ibadah saat ini, Engkau sertai, biarlah mereka boleh kembali mengikuti ibadah seperti saat ini. Terima kasih Tuhan, kami akhiri persekutuan kami, ibadah kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa.